bisa diceritakan secara detail begitu ya, di bagaimana saat ini untuk sektor farmasi kondisinya Bu, terlebih pasca COVID-19? Boleh. Jadi pasca COVID-19, pertumbuhan industri farmasi dan alat kesehatan ini sangat baik ya. Karena kita belajar dari pengalaman pada saat pandemi. Kita mencatat dalam 5 tahun terakhir ya, industri alat kesehatan ini maju sangat pesat. Yang tadinya hanya sekitar 300-an produsen alat kesehatan itu tumbuh menjadi 800-an atau 2,5 kali lipatnya. Diimbangi juga dengan produk-produk yang mendapatkan izin edar juga meningkat sebanyak 3 kali lipatnya. Kemudian juga pertumbuhan industri bahan baku obat. Kalau selama ini kan banyak sekali keluhan terkait dengan bahan baku obatnya. Kita sudah dapat memproduksi beberapa bahan baku obat, khususnya bahan baku obat yang penggunaannya sangat besar. Dalam hal ini kita sudah memetakan 10 bahan baku obat yang paling banyak digunakan untuk industri-industri farmasi dan kita sudah dapat memproduksinya. Nah, industri farmasi kita itu ada sekitar 240 lebih ya, 240 lebih itu termasuk di dalamnya adalah industri bahan baku obat, kemudian juga industri vaksin dan industri produk biologi. Jadi kita tentunya harus maju ya, setelah pandemi COVID-19 kita belajar banyak. Baik Bu, kalau kita bicara soal tahun 2025, ini kan cukup sulit ya, kita mengawalinya 2025 ini cukup menantang begitu ya. Nah, untuk industri farmasi dan juga alat kesehatan sendiri Bu, tantangan utamanya untuk tahun 2025 ini seperti apa? Karena kan memang harus memenuhi kebutuhan domestik dan juga mungkin ekspor begitu ya Bu ya. Betul, ya. Tantangannya sebetulnya kalau dalam pertumbuhan dalam perkembangan industri farmasi dan alat kesehatan, kita masih menghadapi kendala yang sama, yaitu terkait dengan supply chain. Supply chain dari hulu sampai ke hilir ya, di mana ada ketergantungan terhadap bahan baku, baik itu bahan baku untuk alat kesehatan maupun bahan baku untuk obat. Ya, meskipun tadi saya katakan ya, sudah banyak bahan baku obat yang kita bisa mampu produksi, tapi masih banyak juga yang kita harus impor. Dan di samping itu juga dalam kita mengembangkan industri alat kesehatan dalam negeri, kita masih mendapatkan beberapa kendala untuk supply chain bahan bakunya. Contohnya misalnya besi medical grade, itu kita masih jarang sekali sumber yang ada di Indonesia, mendapatkan sumber di Indonesia. Karet, plastik yang medical grade ya, karena medical grade ini membutuhkan persyaratan yang cukup tinggi dan ketat ya. Kemudian juga bahan baku obat. Contohnya misalnya bahan baku obat yang seperti tepung ataupun seperti garam dan sebagainya itu yang kualitasnya harus memenuhi medical grade. Nah itu nomor 1. Nah nomor 2 adalah terkait dengan R&D atau Research and Development. Industri farmasi yang tadi saya katakan ada sekitar 240 industri itu yang melakukan R&D itu belum banyak. Ya. Jadi pengembangan obat-obat inovatif, kemudian penemuan obat-obat baru, ataupun riset dalam hal formulasi itu juga masih belum maju ya, sehingga kita masih banyak bergantung pada teknologi asing gitu. Nah, ini yang kita terus upayakan sebagai pemerintah, kita mendorong agar R&D di industri-industri baik farmasi maupun alat kesehatan ini terus berkembang. Atau mungkin ada targetnya nggak Bu untuk pengembangan R&D sendiri? Tentunya ya kita mengharapkan industri-industri kita bisa memiliki produk inovatif. Karena apa? Nanti once produk itu mempunyai inovasi dan merupakan produk yang original, itu memiliki harga yang tinggi ya, memiliki nilai yang tinggi dalam bisnis dalam market begitu. Baik,